Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang bisa bertemu sekali lagi dengan saudara dalam sesi pengajaran kali ini. Saya secara pribadi berdoa kiranya saudara semua tetap berada dalam keadaan baik, sehat, dan dilingkupi oleh damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Jadi mari, kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami di sini. Itulah sebabnya kami minta tolong sekali lagi Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami mudah memahami kebenaran, sehingga biarlah dalam hidup kami tiap-tiap hari, kami berani memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan yang kami pahami. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami. Buat Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk buka bersama-sama dengan saya dalam Matius pasal yang ke-6, ayat 30 sampai dengan ayat 33. Saya akan baca untuk kita. Jadi, jika Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, jelas-jelas kita menemukan ada dua masalah dalam hidupnya kita, Bapak Ibu, yang harus kita terfokus untuk menyelesaikannya. Persoalan yang pertama adalah, saudara bisa menemukan di ayat 31, khawatir. Alkitab berkata, janganlah kamu khawatir. Begini Bapak Ibu, kata khawatir yang tertulis pada ayat 31 dalam bahasa Yunani disebut dengan istilah merimnao atau merimna. Nah, apakah khawatir? Khawatir adalah sebuah keadaan di mana saudara dan saya membuka peluang sehingga kita mengalami yang disebut dengan serangan kecemasan, anxiety, panic attack. Berarti ini yang Alkitab sedang berupaya untuk menjelaskan kepada kita. Kalau saudara dan saya tidak membuka peluang, maka serangan kecemasan, panic attack, serangan kepanikan, saudara dan saya mengalami anxiety, itu tidak akan terjadi dalam hidupnya kita. Makanya ini yang perlu kita putuskan untuk begini, jangan buka peluang. Nah, pengertian dari kata khawatir yang kedua atau bahasa Yunani menyebutnya dengan istilah merimna, nah, yaitu begini, membiarkan pemikiran kita tersita secara penuh atau terganggu secara penuh oleh realita yang kita lihat di depan mata. Nah, dicoba saudara perhatikan. Pengertian yang pertama adalah membuka peluang. Pengertian yang kedua adalah membiarkan. Membiarkan apa? Pemikiran kita tersita penuh atau terganggu akibat dari realita yang kita lihat di depan mata. Berarti kan sekarang begini, saudara dan saya perlu mulai mencermati apa realita di depan mata yang sedang kita lihat secara nyata hari ini.
Apakah itu tentang pintu tertutup, jendela tertutup, jalan nggak ada, semua yang kita lihat melaporkan kepada kita bahwa ini mustahil untuk terjadi mujizat, ini mustahil untuk terjadi sebuah perubahan, ini mustahil untuk adanya sebuah terobosan. Nah, itu realita di depan mata. Sekarang ini yang Alkitab bilang bahwa saudara dan saya tidak boleh itu membuka peluang sehingga pada akhirnya kita dijerat oleh serangan kecemasan. Saudara dan saya juga harus memutuskan secara sadar dan sengaja untuk Alkitab bilang ini, jangan pernah membiarkan pemikiran kita tersita sepenuhnya oleh realita di depan mata atau terganggu sepenuhnya oleh realita di depan mata. Makanya coba, saudara kembali dengan saya ke ayat 30. Nah, ini yang Alkitab bilang. Persoalan yang kedua adalah begini, saudara-saudara. Kurang percaya. Kenapa orang terjebak kepada kekhawatiran? Sederhana saja, karena memang mereka kurang percaya. Makanya di ayat 30 ini yang Alkitab ajarkan kepada kita, realita tentang siapa Tuhan. Coba, saudara perhatikan, realita tentang Tuhan ya. Alkitab bilang begini, dia yang mendandani rumput di ladang. Sudah, hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Kalau dia aja berkekuatan, berkuasa, berkemampuan untuk mendandani rumput di ladang, nah ayat 30 bilang begini, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Berarti kan ayat 30 lagi bilang, dibanding dengan segala sesuatu yang kita lihat dalam kehidupannya kita, saudara dan saya perlu memahami bahwa kita adalah prioritasnya Tuhan. Karena ayat 30 menitik beratkan kalimat ini, akan terlebih lagi. Berarti kan sebuah penghiburan untuk saudara dan saya bahwa mata Tuhan tertuju kepada kita. Kita adalah prioritasnya Tuhan dalam persoalan mengerjakan apa saja di dalam kemahakuasaan yang Dia punya. Kemudian Alkitab bilang begini, saudara dan saya harus menyelesaikan apa yang baru saja saya sebutkan kepada saudara, realita dari masalah kita, yaitu begini, kurang percaya. Ingat ini baik, bahwa ternyata kekhawatiran selalu muncul akibat dari realita begini, kurang percaya. Nah, ini masalah. Mari kita selesaikan. Kurang percaya di situ, Bapak Ibu, dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah begini, little faith. Atau dalam bahasa Yunani menggunakan kata oligopistos. Apakah kurang percaya atau oligopistos? Pengertian yang pertama adalah begini, kurangnya confidence di dalam kita terhadap Kristus dan firman-Nya. Jadi rupa-rupanya Alkitab lagi bilang, kalau saudara dan saya kurang percaya diri gitu, nggak punya confidence kepada Kristus dan firman, maka adalah wajar kalau saudara dan saya akan membuka peluang, akan memberi diri dikuasai oleh kekhawatiran. Makanya mengapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk membangun sebuah kebiasaan benar dalam keseharian, yaitu begini, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebab ini yang Alkitab bilang, semakin saudara dan saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, semakin saudara dan saya paham akan kebenaran, yang akan terjadi adalah iman bertumbuh di dalam kita. Saudara dan saya akan memiliki yang disebut dengan istilah confidence in Christ, kepercayaan diri yang solid di dalam Kristus, dan juga kepercayaan diri yang solid di dalam firman Kristus. Nah, ini yang saudara dan saya pasti ingat dengan baik. Alkitab berkata, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Berarti begini kan, Tuhan berjanji apa aja dalam hidupnya kita. Selama ada Kristus di situ, selama kita berpegang kepada Kristus dan firman, maka janji apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan selalu berakhir dengan kata ya, digenapi untuk saudara dan saya. Supaya pada akhirnya tidak terjebak kepada kekhawatiran, saudara dan saya perlu memutuskan untuk membangun confidence-nya kita di dalam Kristus dan firman. Pengertian yang kedua, kurang percaya atau oligopistos, arti yang kedua adalah begini, saudara-saudara, lemah sesuai musim. Jadi artinya begini, kepercayaannya itu lemah karena sesuai dengan musim.
Kalau musim yang nggak bagus, maka kepercayaan kita kepada Tuhan melemah. Tapi kalau musimnya bagus, maka kepercayaan kita kepada Tuhan akan kuat. Saya kasih contoh. Kalau Tuhan jawab kita punya doa, maka kita akan mempercayai Tuhan. Lalu kemudian kalau Tuhan tidak menjawab kita punya doa, kita akan mulai mengalami keraguan. Rupa-rupanya, ini yang Alkitab bilang, oligopistos. Saudara dan saya tidak konsisten, lemah dalam persoalan mempercayai Tuhan, karena kepercayaan kita kepada Tuhan itu bergantung musim. Secara begini, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau saudara kembali ke Pengkhotbah pasal 3, saudara akan menemukan ada beragam musim dalam kehidupan yang saudara dan saya jalani. Bayangkan, ada musim meratap, ada musim menangis, ada musim melepaskan, ada banyak sekali realita dari musim yang saudara dan saya harus menjalaninya. Bayangkan, kalau iman kita bergantung kepada musim, berarti kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang sangat tidak konsisten dalam persoalan mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya mengapa ini yang Alkitab ajar, saudara dan saya perlu memiliki confidence di dalam Tuhan, supaya pada akhirnya kepercayaan kita kepada Tuhan tidak dipengaruhi oleh musim, Bapak Ibu, saudara-saudara. Amin. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang begini, tetap konsisten. Musim berganti, kita tetap konsisten mempercayai Tuhan. Contoh, kita punya doa dijawab atau tidak dijawab oleh Tuhan, itu tidak akan pernah mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan tolong kita atau Tuhan tidak tolong kita, maka realita itu tidak akan mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada mujizat atau tidak ada mujizat dalam hidupnya kita, itu pun tidak akan mengganggu kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab kita telah mengambil keputusan bersama bahwa begini, kepercayaan kita tidak akan kepada Tuhan tidak akan pernah dipengaruhi oleh pergantian musim. Amin. Nah, kata kurang percaya atau oligopistos, pengertian yang berikutnya adalah begini, lemah dalam kualitas. Berarti Alkitab lagi menitik beratkan kebenaran ini kepada saudara dan saya. Bahwa pada waktu saudara dan saya memiliki confidence di dalam Kristus dan firman-Nya, maka yang akan terjadi adalah kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada Tuhan akan konsisten dalam perubahan musim. Tapi yang berikutnya, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kualitas percaya kepada Tuhan. Kualitas kita mempercayai Tuhan bukan kualitas rendah, bukan kualitas bawah, bukan kualitas yang lemah, yang tidak teruji. Tetapi kepercayaan kita kepada Tuhan itu akan sangat teruji kualitasnya. Mengapa? Karena memang dari sejak awal, saudara dan saya membangun kepercayaan kita kepada Kristus dan firman-Nya. Amin. Nah, begini, saudara-saudara, pada waktu Bapak Ibu Saudara dan juga saya pada akhirnya teruji dalam kualitas mempercayai Tuhan, maka secara natural kekhawatiran itu akan menyingkir aja dalam hidupnya kita. Ingat, apa tadi khawatir? Kita membuka peluang, sehingga pada akhirnya kita akan gampang sekali mengalami panic attack. Enggak. Waktu saudara dan saya memiliki confidence di dalam Kristus dan firman, maka peluang untuk mengalami yang disebut dengan panic attack, anxiety, itu akan ketutup dalam hidupnya kita. Saudara dan saya tidak akan membiarkan pemikiran kita tersita penuh atau terganggu oleh karena realita di depan mata. Kenapa? Karena memang kita telah memiliki kualitas percaya di dalam Kristus dan firman-Nya. Amin. Nah, ini yang Alkitab bilang, nggak usah khawatir tentang persoalan makan, persoalan minum, persoalan pakai. Bapak Ibu dulu waktu kita sekolah, kita belajar bahwa manusia ini memiliki banyak sekali kebutuhan, bukan? Pembagiannya ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier, ada beragam macam kebutuhan dalam kehidupan kita. Tapi coba saudara lihat, di ayat 31, Alkitab menitik beratkan bahwa ada kebutuhan pokok yang saudara dan saya butuhkan dalam keseharian kita. Dan ini yang Tuhan bilang, gak usah khawatir. Lalu kalau saudara memperhatikan ya, Bapak Ibu, di ayat yang ke-30, Alkitab menitik beratkan tentang persoalan, tentang hal mendandani kita.
Saudara dan saya perlu berdandan di area mana? Ini yang Alkitab bilang, nggak usah khawatir kan? Sebab Tuhan itu raja yang sangat mahir, yang sangat jago mendandani orang-orang yang adalah prioritas dalam perhatiannya. Jadi ini yang perlu kita bangun dalam konsep berpikirnya kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya tidak mengalami naik turunnya percaya kepada Tuhan. Persoalan kebutuhan pokok, persoalan kebutuhan sekunder, berdandan misalnya, kebutuhan-kebutuhan berdandan, Tuhan akan tanggung jawab mendandani saudara dan saya. Itu aja enggak. Sebab ternyata di ayat yang ke-32, ini yang Alkitab bilang, kalimat terakhir, Bapakmu yang di sorga tahu. Kalau boleh saya gunakan kalimat saya pribadi ya, Bapak Ibu, Bapaknya kita itu bukan Bapak yang bodoh. Bukan Bapak yang nggak peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Bukan Bapak yang asal ngangkat kita jadi anak. Setelah itu dia lepaskan tangan begitu aja tentang kehidupannya kita. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya kita. Enggak. Alkitab menitik beratkan realita. Bapak itu tahu. Tahu tentang persoalan. Saudara dan saya butuh didandani. Bapak itu tahu tentang realita. Saudara dan saya butuh sehingga kebutuhan-kebutuhan pokoknya kita itu tercukupi. Itu saja enggak. Coba lihat di ayat 32. Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Berarti begini, ada keperluan-keperluan dalam kehidupannya kita. Saudara dan saya perlu apa? Perlu ketenangan dalam jiwa, perlu damai sejahtera, perlu sukacita, perlu kemerdekaan dalam kehidupan, perlu apa lagi? Perlu tuntunan, perlu hikmat, perlu pengertian. Bapak tahu kebutuhannya kita. Makanya Bapak akan supply apa aja yang dia tahu betul. Kalau dia jawab, itu akan membuat saudara dan saya mengalami kepenuhan dalam kehidupan. Amin. Nah ternyata ini yang Alkitab bilang. Tentang persoalan Tuhan supply segala sesuatu buat kehidupan kita. Itu adalah sebuah kenaturalan yang terjadi apabila saudara dan saya mengerjakan apa yang tertulis pada ayat 33. Begini Alkitab bilang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka garis bawahi. Semuanya itu, pertanyaannya, semua yang mana? Semua yang berkaitan dengan persoalan didandani. Semua yang berkaitan dengan persoalan makan, minum, pakai. Semua yang berkaitan dengan kebutuhannya kita, keperluannya kita. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, ada kata penting pada ayat 33. Kata dahulu. Kata dahulu dalam bahasa Yunani menggunakan kata ini, proton. Proton itu artinya begini, saudara-saudara. Secara universal orang tahu statement ini. First thing first. Utamakan yang paling utama. Jadi dalam hidupnya kita ada banyak hal utama. Tapi di atas semua hal utama tersebut, maka ini yang Alkitab bilang, kerajaannya Tuhan dan kebenaran itu harus ada dalam posisi lebih tinggi dari semua hal yang utama dalam kehidupan saudara dan saya. Proton itu artinya adalah paling pertama, paling awal, paling utama dari seluruh yang utama. Sekarang ini yang saudara dan saya perlu renungkan dalam perenungan kita secara pribadi. Sampai dengan hari ini, kerajaan Allah dan kebenaran adalah prioritas yang paling utama di dalam seluruh hal utama pada kehidupan kita, enggak? Atau jangan-jangan hal-hal utama dalam kehidupan kita telah mengalahkan realita dari mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran. Nah, makanya kenapa kita perlu kembali kepada apa yang Alkitab ajar. Bahwa begini, Bapak Ibu, saudara-saudara, prioritasnya jangan dibalik. Utamakan hal-hal yang lain, sedangkan mencari kerajaan Allah dan mencari kebenaran menjadi prioritas yang kesekian, prioritas yang tidak terlalu penting. Jangan diganti prioritasnya. Prioritas utama dalam hidup kita, ulang-ulang, di atas semua hal yang utama haruslah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab Alkitab bilang bahwa kalau sampai saudara dan saya first thing
first, mengutamakan lebih dulu tuh kerajaan Allah dan kebenaran. Nah, nanti yang akan kita alami secara natural adalah semua, you name it, semua akan ditambahkan kepada kita. Oke, mari kita lihat dulu tentang kata ini, ditambahkan. Kata ditambahkan, bahasa Yunani bilang prostitemi. Apakah prostitemi? Prostitemi itu artinya adalah begini, menambahkan lagi. Apa yang sekarang ada pada kita, Tuhan akan menambahkannya lagi. Jadi apa yang ada pada kita, itu tidak akan pernah mengalami yang disebut dengan istilah stagnant, stagnasi, enggak. Apapun yang ada pada kita, Tuhan akan menambahkannya lagi, ditambahkan. Pengertian yang kedua, prostitemi adalah begini, Tuhan akan memberi lebih banyak. Kita udah punya nih, sekarang nih. Tapi Alkitab bilang, semua orang yang menjadikan kerajaan Allah dan kebenaran sebagai prioritas paling utama di atas seluruh yang utama, ternyata ini yang Alkitab bilang, apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberi lebih banyak. Yang tadi saya kasih contoh, Tuhan akan memberikan kepada kita lebih banyak damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengertian, pengetahuan, apalagi yang kita butuhkan. Tuhan akan memberikan lebih banyak kepada saudara dan saya. Pertolongan, keajaiban, mujizat, itu kan adalah hal-hal natural yang ternyata Tuhan akan memberikan lebih banyak kalau saudara dan saya tahu bagaimana memprioritaskan hal yang jauh lebih utama dibanding dengan semua hal utama yang lain. Sudah? Ditambahkan atau prostitemi itu arti yang berikutnya adalah begini, melanjutkan lebih jauh. Ditambahkan tuh artinya melanjutkan lebih jauh. Jadi kalau Tuhan menambahkan sesuatu dalam hidup saudara dan saya, dia tidak akan hanya menambahkannya hari ini, besok, dan lusa. Dia akan melanjutkan, dia punya tindakan menambahkan sesuatu dalam kehidupan kita, itu berlanjut tuh, lebih jauh. Berjalan bersama-sama dengan kita, berlanjut dan lebih jauh. Amin. Nah, yang menarik, kata ditambahkan, itu artinya adalah begini, meletakkan kepada kita. Makanya pemahaman ini saudara dan saya harus miliki dalam keyakinan kita. Apapun yang menjadi kebutuhannya kita, Tuhan akan meletakkannya untuk kita. Kebutuhan kita, Tuhan nggak mungkin meletakkannya kepada orang lain. Apa yang kita butuh, Tuhan meletakkannya kepada kita. Kepada orang-orang di dekat saya sering kali bilang ini untuk mereka, what is yours, is yours. Apapun yang memang Tuhan telah tetapkan untuk menjadi miliknya kita, akan menjadi miliknya kita. Mau pintu tertutup, mau nggak ada jalan, mau tampaknya ini semua mustahil, tapi kalau Tuhan sudah decide dari sejak awal bahwa dia akan memberkati kita, buka jalan buat kita, bikin jalan baru untuk kita, kerjakan mujizat buat hidupnya kita, mengubah apa yang nggak ada jadi ada. Kalau memang itu sudah menjadi ketetapan Tuhan buat hidup kita, Bapak Ibu, berkat nggak lari kemana-mana. Tuhan akan meletakkannya untuk kita. Tidak ada yang bisa rampas apa yang telah kapasitas pemberian yang memang Tuhan sudah tetapkan untuk kita aja, yang Tuhan sudah atur untuk dia letakkan pada kehidupan kita. Jadi begini, gak usah khawatir. Amin. Nah, ingat, semuanya itu ditambahkan kepadamu kalau kamu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang mari kita lihat, apakah arti dari kata kerajaan. Kata kerajaan di situ, Bapak Ibu, kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata basileia, berasal atau bersumber dari kata basileus, raja, bersumber juga dari kata basis, berjalan atau melangkah. Berarti waktu Alkitab mengajarkan buat kita kebenaran begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini yang Alkitab sedang berupaya untuk menjelaskan kepada kita. Saudara dan saya harus sadar dulu bahwa ini ada raja dalam hidupnya kita nih. Sudah? Dan raja yang ini nih akan berjalan bersama-sama dengan kita, actually sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Pemahaman ini dulu, saudara dan saya harus bangun. Nah, sekarang begini, apakah arti dari kata kerajaan? Basileia. Pengertian yang pertama adalah begini,
aturan kerajaan atau aturan dalam pemerintahan. Tadi saya sudah bilang, Basilea, Basileus, kemudian Basis. Kita lagi jalan dengan raja. Dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari, sementara kita berjalan dengan raja, saudara dan saya harus paham bahwa raja yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita, dia punya aturan. Amin. Dia bukan raja yang sembarangan, yang nggak bermain pakai aturan. Enggak. Dia adalah raja yang memiliki aturan di dalam kerajaan. Sudah? Nah, Basilea atau kerajaan, pengertian yang kedua adalah begini, kekuasaan kerajaan. Ingat, dia punya aturan. Dua, dia punya kekuasaan. Sudah? Itu saja? Tidak. Pengertian yang berikutnya adalah hak dan wewenang untuk memerintah. Jadi, ulang-ulang. Tuhan, raja yang sedang berjalan dengan kita di dalam kerajaannya. Basilea itu artinya dia punya aturan. Dua, dia punya kekuasaan. Tiga, dia punya hak dan wewenang. Amin. Pengertian berikutnya, Basilea atau kerajaan itu artinya begini, tunduk kepada. Tunduk kepada aturan dalam kerajaan, kekuasaan dalam kerajaan, hak dan wewenang kerajaan. Jadi Alkitab sebenarnya lagi bilang ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa, ulang ya, raja punya aturan, raja punya kekuasaan, raja punya hak dan wewenang. Apapun aturan sang raja yang sedang berjalan bersama-sama dengan kita dalam hidup tiap-tiap hari, saudara dan saya harus tunduk terhadap hal tersebut. Bagaimanapun kekuasaan raja dalam hidupnya kita harus tunduk kepada kekuasaan tersebut. Tuhan yang adalah raja dalam hidupnya kita, Alkitab bilang, dia telah menebus kita dari perbudakan dosa. Dia beli kita dengan harga yang mahal. Dia tidak beli kita dengan emas, perak, atau permata. Dia beli kita dengan darah. Setelah dia bayar kita lunas dari perbudakan dosa, totally, saudara dan saya dimiliki oleh dia. Nah, dia memiliki hak dan wewenang atas hidupnya kita. Berarti Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah, artinya begini, kasih biar Tuhan berwenang atas hidupnya kita. Biarkan kedaulatan Tuhan dimanifestasikan dalam kehidupan saudara dan saya. Bagian kita adalah tunduk aja. Tuhan suruh apa? Mari belajar tiap hari untuk ikuti. Tuhan perintahkan apa? Mari belajar tiap hari untuk taat. Somehow, saudara dan saya harus melatih diri kita tiap-tiap hari untuk ikuti aturan main dalam kerajaan Allah, takluk diri kepada hak wewenang, kekuatan dan kekuasaan dari sang raja. Waktu ini kita kerjakan, nah itu yang tadi saya bilang. Waktu kita latih diri kita tunduk kepada arahan dari sang raja, nanti saudara dan saya akan lihat bahwa secara natural, apapun yang saudara dan saya butuhkan dalam kehidupan kita, you name it, apa tuh? Kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier, kebutuhan apa aja, raja yang akan bertanggung jawab untuk supply hal tersebut buat hidup saudara dan saya. Amin. Jadi paling tidak hari ini kita tahu, kalau Alkitab bilang carilah dahulu kerajaan Allah, artinya sederhana saja. Saudara dan saya harus latih diri kita tunduk kepada realita dari sang raja yang memiliki aturan, hak, wewenang, dan kekuasaan atas kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang mari kita lihat kata kebenaran. Kata kebenaran pada ayat yang ke-33 itu menggunakan kata dikaiosune atau dikaiosonai, Bapak Ibu. Dikaiosonai pengertian yang pertama adalah integritas. Kedua, tidak munafik. Ketiga, tidak menghakimi. Empat, perbuatan baik. Sampai di situ dulu. Begini, ini yang Alkitab bilang. Supaya pada akhirnya, saudara dan saya mengalami yang disebut tadi itu. Semuanya ini ditambahkan kepadamu. Ini yang Alkitab ajarkan. Dalam hidupnya kita, jadikan prioritas utama di atas semua yang utama. Yaitu begini. Carilah atau bangunlah sebuah kehidupan yang penuh dengan integritas. Sebuah kehidupan yang tidak munafik. Sebuah kehidupan yang tidak terbiasa menghakimi orang lain.
sebuah kehidupan yang kaya dengan perbuatan baik. Ini harus menjadi prioritas utama ulang-ulang di atas semua yang utama. Itu saja pengertian dari kata kebenaran atau dikaiosonai, tidak. Pengertian berikutnya dari kata kebenaran adalah begini: pikiran benar, kelakuan benar. Sudah, berarti prioritas yang paling utama dalam keseharian kita adalah you need to train yourself, supaya pada akhirnya pikiran kita dan kelakuannya kita itu benar dari cara Tuhan melihat. Arti berikutnya, apakah kebenaran atau dikaiosonai? Adil, bijaksana, dan mengerjakan apa yang patut dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana mungkin saudara dan saya bisa hidup adil, bijaksana, hidup mengerjakan hal-hal yang patut dalam kerajaan Allah? Begini, waktu kita terbiasa merenungkan firman Tuhan, dan Tuhan menolong kita untuk memahami satu kebenaran demi kebenaran berikutnya, maka saudara dan saya akan secara natural terlatih untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam keadilan, bijaksana, dan mengerjakan hal-hal yang patut sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Pengertian berikutnya, ini menarik Bapak Ibu. Kebenaran, pengertian berikutnya adalah begini: keseimbangan. Keseimbangan antara pikiran, rasa, dan tindakan yang disetujui oleh Tuhan. Berarti ini yang Alkitab bilang, semakin saudara dan saya memiliki confidence in Christ, confidence di dalam Kristus dan firman-Nya, mengakar kuat di dalam pemahaman akan kebenaran, hal yang kemudian akan terjadi adalah saudara dan saya akan memiliki keseimbangan antara pikiran, rasa, dan tindakan yang ujung-ujungnya selalu akan disetujui oleh Tuhan. Terakhir, apakah kebenaran? Kebenaran itu artinya adalah kekudusan hidup. Nah, ini yang Alkitab bilang. Hal-hal yang baru saja kita pelajari, itu adalah hal-hal yang paling utama dibanding dengan semua hal yang utama dalam hidupnya kita. Jadikan sebagai prioritas inti, nanti saudara dan saya akan lihat bahwa begini, waktu kita takluk diri kepada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka Tuhan secara personal, Dia akan bertanggung jawab untuk memastikan saudara dan saya tidak akan kekurangan apapun dalam kehidupan kita. Fokus saja, kerjakan hal yang inti. Nanti kita akan menjadi saksi di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan bahwa ternyata apa yang Tuhan bilang tentang persoalan, Dia supply semua kebutuhan kita, Dia menambahkan apa yang kurang pada kita. Kita akan menjadi saksi hidup bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Semua yang Dia ucapkan tidak pernah gagal di tengah jalan. Semua yang Dia firmankan atau ucapkan untuk kehidupan kita akan bekerja sampai tujuan dari firman itu terlaksana dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya selesai Bapak Ibu. Mari saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami berdoa kiranya seluruh kebenaran ini termeterai dengan solid di dalam perenungan kami, di dalam pertimbangan kami, supaya di dalam pemahaman tiap-tiap hari kami melatih diri kami untuk mengerjakan apa yang benar sesuai dengan tuntunan dari firman Tuhan yang Tuhan telah ajar kami dalam kehidupan. Hari ini kami berdoa biarlah kami terlatih sebagai anak-anak kekasih yang tahu bagaimana membuat prioritas dalam kehidupan, mengutamakan kerajaan Tuhan dan kebenaran Tuhan sebagai hal yang paling utama di atas seluruh hal yang utama dalam hidupnya kami, supaya pada akhirnya kami akan menikmati penyediaan Tuhan, pemenuhan kebutuhan yang Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak akan pernah mengalami keadaan kurang damai sejahtera, kurang sukacita, kurang perlindungan, dan kurang dalam beragam hal. Kami berdoa biarlah kami dikenal sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Sebelum kami berakhir, kami mau berdoa bersama-sama doa yang Tuhan Yesus ajar buat kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sampai bertemu pada sesi berikutnya.